Bau anjir langsung mengganggu Angela yang sedang berpura-pura tidur. Awalnya, dia berniat membiarkan Lucio memeluknya dari belakang seperti biasa, tapi bau serta derap langkah sepatu pantofel yang tiba-tiba berhenti membuat dahi Angela mengernyit. Dia membuka matanya perlahan dan tetap berpura-pura baru bangun dari tidur nyenyaknya. Lucio sudah pulang. Angela mengucek matanya dan sedikit mengulek, sedangkan Lucio yang ada di depannya masih berdiri menatap tajam ke arah Angela. Angela mau mengabaikan sorot itu. Fokusnya justru pada penampilan kacau suaminya, rambut berantakan, luka di dahi, juga jaket hitam yang berlumuran. Entah apa yang baru Lucio lakukan. Pada intinya, Angela menebak kalau pria itu pasti baru menghabisi lebih dari satu orang. Netra Angela berpindah pada lengan Lucio. Dia sampai bangkit dari posisi merebahnya dan menyipit, "Lucio, apa yang terjadi padamu?" Angela terkesiap saat melihat lengan berbalut jaket itu. Terdapat banyak pecahan kaca yang menancap di sana. Belum lagi darah yang masih terlihat menetes membasahi karpet Persia yang Lucio injak. Lucio masih diam, sementara Angela dia beranjak dan memastikan apakah Lucio benar-benar terluka. Betapa terkejutnya Angela ketika mendapati banyak pecahan kaca yang menempel bukan hanya di lengan, tapi juga punggung pria itu. "Lucio, kamu diam di sini. Aku akan meminta pengawal mengambil kotak obat." Angela benar-benar melakukan itu. Dia keluar kamar meminta kotak obat, sekaligus air hangat dan juga kain lap. Tak lama, Angela kembali masuk ke kamar beserta barang yang dia bawa. Kemudian dia letakkan di kamar mandi. Setelahnya, Angela menarik tangan Lucio masuk ke kamar mandi. Lucio pasrah tapi tetap menatap Angela dengan amarah bercampur rasa aneh yang ada di dalam hatinya. Ingin marah tapi juga ingin memeluk, melepas semua lelah di pundaknya. Angela dengan hati-hati melepas jaket hitam Lucio, baru setelahnya kemeja. Saat kulit Lucio kini penuh dengan Angela rasanya sudah ingin muntah, tapi dia memilih menutup mulutnya dengan tangan, menahan diri untuk tidak muntah. Lalu kembali melanjutkan melepas karena merasa sulit dengan posisi Lucio yang lebih tinggi darinya. Angela pun mengambil kursi kecil yang ada di walk-in closet yang biasa dijadikan kursi meja rias. Setelah Lucio menurut, duduk di sana hingga posisi Angela sedikit lebih tinggi. Angela mulai membersihkan lebih dulu serpihan kaca yang menempel di tubuh sang suami. "Sebenarnya apa yang baru kamu lakukan, Lucio? Kenapa bisa sampai seperti ini?" Nampak sekali wajah khawatir Angela. Lucio juga bisa merasakan bagaimana Angela menahan diri untuk tidak muntah dan terus menarik serpihan kaca dengan hati-hati dan sedikit gemetaran. "Bukankah kamu memiliki banyak pengawal? Bagaimana bisa sampai terluka?" tanya Angela lagi. Karena tak ada jawaban, Angela menatap Lucio sekilas. Wanita itu membungkuk sedikit, lalu mengecup sedetik. "Jangan terluka lagi. Apa gelang yang aku beri tidak berfungsi?" Angela beralih ke punggung Lucio. Lucio masih diam, sesekali memejamkan matanya dan meringis tanpa suara ketika Angela melepas beberapa bagian kaca yang menancap terlalu dalam sampai seluruh kaca bersih dari tubuh Lucio. Angela mulai membersihkan dengan mengelap permukaan badan Lucio menggunakan kain hangat.
Apakah sakit? Tanya Angela yang sebenarnya dia sendiri yang merasa ngeri. Iya, jawab Lucio singkat. Dari belakang, Angela melihat Lucio akan lebih hati-hati lagi mengusapnya. Tapi kamu sudah terlanjur melukaiku, ujar Lucio. Angela sejenak terdiam, mencoba mencerna maksud Lucio yang menurutnya anak. Tapi pria itu justru beranjak. Lucio tak enak kalau hanya sekedar dilap, karena tubuhnya memang sudah bercampur dengan. Lucio melepas sisa pakaiannya, kemudian berdiri di bawah shower, lalu menyalakannya. Angela hanya meringis melihat apa yang suaminya lakukan, apalagi percikan air dari shower itu cukup kuat menusuk bekas luka-luka di sana. Itu sangat sakit, Lucio, ucapnya memperhatikan Lucio yang berdiri memunggunginya. Ada yang lebih sakit dari ini, jawab Lucio seraya mendongak, membiarkan air itu menerpa wajahnya. Apa? Tanya Angela. Lucio tak lagi menjawab. Dia melanjutkan membersihkan tubuhnya dengan sabun. Apa kamu tidak mau membantuku membersihkan punggungku? Angela menggigit bibirnya. Dia sedikit ragu. Ini sudah malam dan udaranya cukup dingin untuk mandi jam segini. Tapi Angela bisa melihat masih ada darah yang menetes di punggung Lucio. Mau tidak mau Angela pun mendekati sabunnya. Angela mengulurkan tangan pada Lucio. Dia berusaha untuk tidak terkena air shower. Lucio pun memberikan botol sabun pada Angela. Saat wanita itu mulai menyentuh punggung Lucio, pria itu mulai bereaksi. Beberapa detik Lucio menahan diri untuk tidak terpengaruh, tapi sia-sia, apalagi ingatan akan Noah membuatnya ingin sekali menghukum Angela. Dan ya, pada akhirnya Lucio berbalik, lalu menahan kepala Angela. Wanita itu sedikit menolaknya, bukan karena tidak mau menerima, tapi karena dia tak mau basah-basahan malam ini. Akhirnya penolakan Angela berakhir sia-sia. Pria itu justru menariknya untuk ikut berdiri di bawah air shower. Kali ini Lucio memperlakukan Angela sedikit kasar. Dia memulai menyentuh Angela, menyelesaikan keinginannya sedikit lebih buas dari biasanya. Bahkan ketika Angela mengatakan sakit, Lucio sama sekali tak berhenti. Dia benar-benar menumpahkan semuanya saat itu juga. 1 jam lamanya Lucio akhirnya yang membantu Angela mengeringkan badan. Lucio tak bicara satu patah kata pun. Angela juga bingung dengan situasi ini. Aku bisa sendiri, ujar Angela seraya menarik handuk dari tangan Lucio. Pria itu tak membiarkan. Dia justru kini mengangkat Angela ke walk-in closet, membiarkan Angela duduk di meja kabinet, menunggu dirinya menyiapkan baju. Maaf, semoga tadi tidak membuat perutmu sakit, ucap Lucio sembari mengikat tali jubah tidur Angela setelah dia berhasil memakaikan baju istrinya itu. Tidak, aku tidak apa-apa, jawab Angela sedikit kaku. Lucio sendiri sudah memakai jubah tidurnya. Dia mengangkat Angela dan meletakkan di atas ranjang. Tak lupa Lucio menyelimuti tubuh Angela. Tidurlah, ucapnya. Tapi aku belum mengobati lukamu, saut Angela yang kini tersisa wajahnya saja yang tidak berbalut selimut. Usai menyelimuti, Lucio berdiri tegak lagi. Tidak perlu, jawabnya, kemudian berbalik hendak pergi. Tunggu, Angela menahan tangan Lucio. Wanita itu sampai duduk kembali demi bisa menggapai Lucio. Mau kemana? Tanya Angela. Lucio menoleh sedikit. Bukan urusanmu. Angela menggeleng dan tetap menahan tangan Lucio sembari menyibak selimut dengan tangan satunya, lalu beranjak turun.
Aku obati dulu. Angela menarik Lucio untuk duduk di sofa. Lucio pasrah. Dia membiarkan Angela melepas jubah tidurnya. Kemudian mulai mengoles salep supaya luka di tangan dan punggung Lucio lekas sembuh. Sudah kan? Lucio langsung menutup kembali dan mengikat jubah tidurnya lagi. Aku pergi, ucapnya dingin. Bukannya menyingkir dari depan Lucio, Angela justru diam, membuat Lucio masih duduk di sofa dan mendongak. Kamu kenapa? Kenapa malam ini kamu berbeda? Apa karena kamu lelah bekerja? Kalau lelah, kenapa tidak tidur saja bersamaku seperti biasa? Tanya Angela dengan raut sendunya. Dia lupa kalau sebelumnya dia sedang marah pada Lucio. Lucio menarik nafasnya, lalu berdiri memaksa Angela untuk mundur. Awalnya Lucio tak mau menjawab alasan dia berubah seperti ini. Apa kamu akan terus seperti ini, membuatku terbang, lalu menjatuhkan, lalu kau buatku terbang lagi, lalu jatuh lagi? Perkataan Angela membuat Lucio akhirnya kembali menatap wanita itu. Apa yang kamu lakukan dengan Noah saat kabur dari mansion? Pertanyaan Lucio benar-benar di luar pikiran Angela. Maksudmu? Kamu bermalam di rumahnya bukan? Angela benar-benar tak percaya sampai Lucio menanyakan hal itu. Kak, kamu sedang mencurigai apa? Angela bertanya balik dengan jantung berdebar. Lucio menurunkan pandangannya ke perut Angela, membuat Angela ikut melihat ke perutnya, lalu mengusapnya. Lucio, pria bertubuh tegap dengan garis wajah sempurna, bak pangeran, tengah berdiri dengan rahang mengeras, membuat Angela sama sekali tidak dapat memberi senyum pada Lucio saat menyadari sorot tajam yang terpancar di wajahnya. Seketika atmosfer hitam kelam menyeruak ke dalam ruangan. Hal itu bersamaan dengan degup jantung Angela yang mulai beradu. Anak siapa? Tanya Lucio dingin. Apa-apaan ini? Aku tidak pernah bersama selain dengan kamu, Lucio. Angela berbicara jujur. Tidak menyangka jawaban jujur Angela semakin memancing emosi Lucio hingga dia mencengkram rahang runcing wanita di depannya. Kamu sangat dekat dengan Noah, bahkan dengan beraninya umbar kemesraan di mansionku di depan mataku. Jangan salahkan aku kalau aku pun berpikir kalau kamu melakukan itu pada Noah saat kabur ke rumahnya Angela. Tangan Lucio sungguh menyakiti tulang rahang Angela. Begitupun suara bentakan itu begitu memekakkan telinga. Namun yang paling hancur saat ini adalah hatinya. Angela menggeleng dengan tangannya mencoba melepas jemari Lucio dari wajahnya. Aku tidak melakukan apapun. Lucio melepas kasar tangannya dan meninggalkan bekas kemerahan di area cengkeraman tadi. Aku tak suka dikhianati. Lucio menarik nafasnya lebih dulu, mencoba mengendalikan emosi yang bisa meluap lebih dari ini. Aku benar-benar akan melenyapkanmu dan bayimu itu kalau memang kamu bermain dengan Noah. Lucio, aku tak pernah mencintaimu. Jangan anggap sikap baikku selama beberapa hari ini membuatmu semakin merasa tinggi. Angela mengerti. Dia sangat mengerti kalau Lucio tidak pernah mencintainya. Dia hanya larut dalam tantangan, menikmati peran yang mereka mainkan setiap harinya. Namun hatinya terasa sesakit ini saat Lucio kembali menegaskan bagaimana kondisi hati pria itu tetap sama sampai detik ini. Angela mengusap satu bulir kristal bening yang berhasil lolos dari ujung matanya dan kembali menegakkan wajahnya menatap Lucio. Sudah cukup, semua terlalu menyakitkan. Sekuat apapun Angela, dia tetap wanita yang akan menangis ketika sang iblis berhasil menghancurkan hatinya. Apa kamu benar-benar menuduhku, Lucio? Kami bahkan tak melakukan apapun. Angela bertanya
di tengah air mata yang telah luruh begitu deras. Kamu sedang memikirkan cara untuk kabur dari perbuatanmu. Lucio menaikkan satu alisnya, mengejek perkataan Angela yang tidak masuk akal baginya. Ini Amerika. Noah dan Angela saling cinta, lalu bermalam bersama. Mana mungkin tak melakukan apapun. Belum sempat Angela menyahut perkataan Lucio, pria itu kembali berucap, "Apa kamu sedang berencana menjadikan aku tumbal atas perbuatanmu itu, supaya aku mengakui bayi yang belum tentu darah dagingku?" Lucio melipat kedua tangannya di depan dada. Dia melihat jelas raut kesedihan yang Angela tampilkan di hadapannya. Angela kembali menggeleng, menyalahkan perkataan Lucio, tapi apa daya, setiap kata yang dia ucapkan sama sekali tidak bisa Lucio terima. "Kamu benar-benar mencurigai bayi ini?" Kini Angela menatap Lucio dengan mata yang memerah. "Kau pikir saja sendiri," jawab Lucio datar. Sakit, begitu sakit sampai Angela hanya bisa membatu, menangkap setiap kata yang Lucio tekankan, sampai-sampai pria itu menggertak giginya, meluapkan segala emosi melalui ucapannya. Lucio tidak dapat lagi berlama-lama di hadapan Angela. Entah mengapa dia juga merasakan sakit setelah mengatakan kalimat itu. Namun dia begitu kecewa saat Jackie mengatakan semua pendapat soal Noah dan Angela. Angela masih membatu saat Lucio memilih pergi dengan membanting pintu kamar. Suara itu bersamaan dengan jiwa Angela yang seakan terbawa dan membuatnya merosot dan terduduk di atas lantai. "Malam itu kamu sangat mabuk, Lucio, tapi tidakkah hatimu merasakannya?" Angela mengatakannya di tengah isak tangisnya, membiarkan seluruh benda mati yang ada di ruangan mendengarkan isi hatinya. Tangan Angela bergerak dengan gemetar, mengusap perutnya yang masih datar dan indah untuk "Dia anakmu, Lucio, dia anakmu." Suara tangisan itu semakin keras dan pilu. Dadanya pun begitu sesak. Hanya itu yang dapat Angela lakukan kini. Tak selang sampai 15 menit, pintu diketuk. Angela masih terduduk di lantai. Bibi Matea masuk tanpa perlu jawaban dari Angela. Wanita separuh baya itu menatap Angela dengan sorot iba. "Nona, saya akan menemani Nona kembali ke kamar pribadi Nona Angela." Hati Angela sungguh tak terima. "Dia mengusirku dari sini?" tanyanya dengan raut tercengang. "Maaf Nona." Bibi Matea pun membantu Angela untuk berdiri, kemudian membawa wanita itu ke kamar Angela yang semula. Rasanya terasa hampa ketika Angela masuk ke kamar lamanya. Dia sama sekali tak menghiraukan perkataan Bibi Matea. Dia hanya duduk melamun di ranjang. "Kalau begitu Nona Angela tidur dulu. Besok pagi saya akan menemani Nona untuk jalan ke kebun anggur. Kebunnya sedang berbuah. Nona Angela pasti senang." Bibi Matea mencoba menghibur, tapi rasanya percuma. Angela masih bergeming. Wanita itu membaringkan tubuhnya. Kemudian Bibi Matea membantu menaikkan selimut. "Kalau ada yang dibutuhkan, ada pengawal di depan pintu. Saya permisi." Sampai Bibi Matea pergi, Angela masih diam menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Dia benar-benar tak mengira kalau Lucio sampai berpikir seperti itu secara tiba-tiba. Apa karena hari ini dia bermain kelinci dengan Noah? Dia merasa caranya bermain tidak terlalu dekat. Semua biasa saja baginya. Angela menarik nafasnya dalam-dalam. "Kamu sebenarnya kenapa, Lucio?" Meski sudah tersakiti seperti itu, Angela masih saja berharap pria itu masuk ke kamar lalu memeluknya. Dia benar-benar kesulitan tidur kalau tidak dalam pelukan Lucio. "Malam begini, kamu kemana, Lucio?"
bahkan tubuhmu masih banyak luka. Apa kamu mabuk lagi? Apa ini juga alasan kamu mabuk kemarin? Angela terus saja memikirkan apa penyebab Lucio seperti itu. Sampai akhirnya perlahan rasa kantuk itu muncul. Angela pun terlelap.